Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Indonesia resmi masuk menjadi bagian dari anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik atau Indo-Pacific Economic Framework atau IPF. IPF diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan beranggotakan 13 negara termasuk Indonesia. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan beberapa hal penting terkait peresmian IPF ini. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mewakili Presiden Joko Widodo pada acara peluncuran Indo-Pacific Economic Framework atau Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik. IPEF merupakan kerjasama ekonomi di kawasan Indo-Pasifik yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan beranggotakan 13 negara termasuk Indonesia. Dalam arahannya, Mendak Lutfi menyampaikan beberapa hal penting terkait peluncuran IPEF ini, yakni IPEF harus melakukan kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan satu sama lain. Kedua, IPEF harus inklusif dan terbuka untuk negara-negara yang lain di region Indo-Pasifik. Ketiga, IPEF tidak boleh menjadi beban baru untuk negara-negara berkembang. Namun, negara-negara lain harus bisa berpartisipasi penuh dengan dukungan dari negara-negara IPEF. Terakhir, IPEF harus bersinergi dengan kerangka ekonomi milik negara lain di region Indo-Pasifik, terutama ASEAN. Last, we must encourage synergy between IPEF and other regional frameworks, especially the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. Excellencies, it is our hope that IPEF can contribute toward peace and stability and prosperity in the region. For this, Indonesia stands ready to engage in dialogue and provide constructive input for the success of IPEF cooperations. I thank you, Mr. Chair. Sementara itu, pemirsa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyatakan realisasi belanja produk dalam negeri masih rendah. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP telah melakukan pengawasan komprehensif terhadap pelaksanaan program afirmasi belanja pemerintah untuk PDN. Pasca Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk mengutamakan belanja produk dalam negeri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan pihaknya telah melakukan pengawasan komprehensif terhadap program afirmasi belanja pemerintah untuk produk dalam negeri, baik melakukan pengawasan dari sisi demand, tata kelola e-katalog, sampai kesiapan industri dalam mensuplai produk dalam negeri. Meskipun demikian, Ateh menyebut terdapat tantangan yang saat ini sedang dihadapi pemerintah, yakni terkait komitmen yang ingin dicapai oleh setiap lembaga untuk menggunakan produk dalam negeri dengan kisaran anggaran secara keseluruhan mencapai 506,57 triliun rupiah. Oleh karena itu, BPKP meminta pimpinan kementerian lembaga, Pemda, dan BUMN perlu mendorong percepatan realisasi dan melaporkannya dalam aplikasi sistem pengawasan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Mengatasi belum optimalnya penjualan produk dalam negeri dalam e-katalog, diperlukan solusi sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang terjadi. Jika produk impor tersebut telah memiliki barang substitusi lokal, maka tentu saja diperlukan upaya enforcement dari kementerian lembaga terkait agar produk tersebut tidak lagi tayang dalam e-katalog, serta perlu dibatasi impornya. Namun apabila produk impor tersebut belum memiliki substitusi lokal, memang barangnya belum ada, maka Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Investasi, serta kementerian terkait lainnya harus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk menghasilkan produk lokal yang mampu menggantikan produk impor. Kedepannya kami akan melakukan pengawasan yang lebih mendalam terkait si supply ini. Pemirsa, UMKM berkontribusi sebesar 60% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Terkait hal ini, Menkominfo Johnny G. Plate berpesan kepada pelaku pedagang atau e-commerce tanah air untuk mendukung produk lokal buatan UMKM yang berkontribusi terhadap Indonesia. Pesatnya peningkatan tuntutan digitalisasi mampu mendorong para pelaku ekonomi digital untuk dapat terus bertumbuh dengan mengubah model bisnis secara adaptif.
Strategi pengembangan teknologi dan informasi dan komunikasi yang dikenal dengan ICT Development diyakini dapat mendukung pertumbuhan para pelaku ekonomi digital. Seperti yang diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate bahwa UMKM mampu berkontribusi sebesar 60% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Oleh karena itu, Menkominfo berpesan kepada pelaku perdagangan atau e-commerce tanah air untuk mendukung produk lokal buatan UMKM yang berkontribusi terhadap Indonesia. So we have to make sure that the SMEs survive. My message to the platform is, please make sure to support the Indonesian product, Indonesian SMEs, and do the import substitutions. Every nations have to protect their own small medium enterprises, especially for Indonesia, which contribute 60% of the Indonesian GDP. So please, bear in mind and make sure to support the Indonesian SMEs. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda akan informasi menarik lainnya. Usai jeda.